Kalau lu kesulitan untuk dapetin cewek, coba deh bangun mentalitas fuckboy mulai dari sekarang. Lu pernah nggak sih lihat ada orang yang hidupnya bener, rajin, sopan, tapi biasanya mereka malah nggak dilirik sama sekali sama perempuan. Sementara cowok yang songong, bacot, kadang nyebelin, mereka malah dapat segalanya. Duitnya jalan, pacarnya cakep, hidupnya enak. Nah, di sini gue nggak bilang semua bad boy itu pasti hidupnya benar dan juga semua good boy itu hidupnya akan menjadi sial. Tapi ada satu pola yang sering banget good boy itu nggak sadar, yang menyebabkan kadang-kadang mereka itu bisa menjadi less atraktif di mata perempuan. Kita langsung bahas yang pertama. Bad boy itu punya kepribadian yang sangat pede. Mereka itu berani nunjukin diri. Mereka nggak nunggu disuruh orang lain. Mereka nggak nunggu dikasih panggung untuk tampil. Tapi mereka bisa bikin panggung buat diri mereka sendiri. Sementara good boy itu kebanyakan nunggu di pojokan. Harapannya orang-orang itu bakal ngelihat mereka kerja keras dan lalu derajat diri mereka akan diangkat. Padahal sebenarnya ya, dunia itu adalah dunia atensi bro. Yang enggak kedengeran, yang maunya ngumpet-ngumpet, mereka lama-lama akan tenggelam. Kalau lu nggak percaya, buktinya gini deh. Faktanya, bukan cuma di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, mayoritas artis itu lebih terkenal dibanding orang-orang yang jenius. Begitu juga dengan bad boy bro. Karena kepribadian mereka, karena kepedean mereka, mereka bisa mengundang cewek-cewek lebih tertarik pada diri mereka. Jadi, kalau saat ini lu itu hidup sok-sokan misterius, padahal lu masih punya harapan untuk cewek akan nyari tahu tentang hidup lu, ya sorry to say, itu nggak akan kejadian bro. Apalagi kalau lu itu jelek, nggak mau ngerawat diri, nggak mau improve secara mental dan fisik, ya nggak ada yang peduli sama lu bro. Ini terdengar jahat, tapi itu faktanya, itu realitanya. Bad boy, mereka juga berani, karena mereka pede. Mereka ngerti nih, kapan harus bilang iya, kapan harus bilang enggak, dengan tegas. Mereka nggak bisa dikontrol dengan mudah, sehingga kadang inilah yang wanita temukan menarik, dibandingkan dengan good boy yang kadang selalu ngikutin kemauan orang lain, menjadi follower. Bad boy itu memiliki kecenderungan sifat pemimpin, yang wanita juga kadang bisa rasakan. Sehingga jangan heran kalau lu ngelihat banyak wanita yang nempel sama bad boy. Karena mereka bisa bikin wanita yang ada di dekat mereka itu nyaman. Mereka jago ngobrol, topiknya pas, yang diobrolin juga sesuatu yang berkualitas dan bukan obrolan receh. Karena sifat mereka yang pede, bad boy juga bisa bikin cewek semakin penasaran. Apalagi karena mereka nggak kelingi, nggak selalu ngejar. Jadi nggak gampang ditebak langkahnya oleh para perempuan. Nah, cewek itu sangat enjoy thrill yang seperti ini dan mereka jadi kadang mikir apa sih yang bakal dia lakukan berikutnya. Nah, ini sangat seru dibanding dengan good boy yang lebih predictable dan boring. Nah, kedua, bad boy itu sangat peduli sama penampilan mereka. Mereka merawat diri dengan baik, ngerti style, tahu cara mix and match baju, peduli badan agar tetap fit dan jadi, rambut mereka rapih, mukanya bersih. Mereka tahu visual itu penting, sementara basic guy atau good boy, mereka sering banget cuek sama penampilan dengan alasan, ya saya udah sibuk kerja, saya udah sibuk kuliah, saya sibuk sekolah dan lain-lain. Penampilan mereka itu rata-rata cuma baju kaos, celana jeans biru biasa, terus kadang cuma pakai sendal jepit atau bahkan cuma sepatu basic yang kayak mau sekolah. Nah, ya lu kalau jadi cewek udah pastilah milih cowok yang keren, yang bisa merepresentasikan dirinya dengan baik, supaya nggak malu-maluin juga kalau mau dikenalin ke keluarga mereka atau ke teman-teman mereka. Jadi, jangan males ya guys, untuk effort supaya dapat berpenampilan baik. Lawan kalian itu adalah mereka, para fuckboy yang tiap minggu bisa 3 kali nge-gym, bajunya rapih, wangi, well spoken, fisiknya menarik, dan lain-lain. Kalau lu masih malas-malasan improve penampilan dengan alasan ya gue gini apa adanya, ya lu gak usah komplain kalau misalnya gak ada cewek yang mau sama lu. Udah bau, cungkring, dekil, ngobrolnya gak seru,
outfitnya jelek, ya lu expect apa? Lu expect cewek datang ke lu dengan sukarela gitu? Hanya karena lu baik? Mustahil bro. Kalau lu mau kayak gitu, minimal lu harus kaya banget. Itu baru bisa deh. Oke, gue kasih sedikit analogi. Simpelnya gini. Sekarang, gue kasih tunjuk lu dua pria di gambar. Dan sekarang gue suruh lu milih. Kalau lu jadi cewek, lu akan pilih cowok yang mana? Nah, yang kanan bukan? Karena lebih menarik secara visual. Oke, sekarang gue kasih lagi nih foto berikutnya. Coba lu pilih. Oke, kalau misalnya lu masih pilih yang kanan, ya memang wajar. Tapi, at least, orang yang di kiri itu punya peluang yang lebih tinggi untuk dapetin cewek-cewek lainnya. Dibanding dulu dia masih culun gak peduli style kayak di gambar pertama tadi. Oke, jadi memang begitu bro. Visual itu memang bukan segalanya. Karena in the end, lu harus saling kenal secara jiwa raga juga. Tapi, visual itu, fisik adalah nomor satu yang dilihat terlebih dahulu oleh lawan jenis lu. Kalau lu nggak bisa menarik wanita dari segi visual atau style, ya itu akan sangat susah untuk masuk ke fase PDKT yang lebih intim nantinya. Jadi, dua poin ini, lu harus sadar bahwa lu harus cepat atau lambat terapkan di dalam hidup lu. Jadi orang yang baik itu nggak cukup bro. Di dunia zaman modern ini, orang nggak ngelihat lu itu baik doang atau enggak. Tapi dunia juga ngelihat kapabilitas lu sebagai seorang manusia. Kalau lu cuma modal baik doang, tapi kualitas diri lu itu nol besar, ya sama aja. Cewek itu lebih suka cowok yang terlihat punya potensi di masa depan untuk menjalin kehidupan sama mereka. Jadi, semoga lu bisa belajar mentalitas penting ini dari fuckboy. Mentalitas ini juga sebenarnya nggak hanya bisa diterapkan pada dunia percintaan, tapi juga bisa di dunia karir lu untuk lu tampil lebih pede dan lebih mengimprove diri sebagai manusia yang berkualitas. Stay positive.